Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi khususnya kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta benda untuk mensukseskan acara ini. Termasuk semua pihak yang membantu kelancarannya. Baik dari kalangan ulama yang telah mengerahkan jamaah dan para santrinya, majelisnya dari mana-mana. Begitu juga dari kalangan umara yang telah menggerakkan daripada aparatur negaranya untuk bisa mempermudah daripada berjalannya acara ini, termasuk para dermawan yang ikut membantu daripada terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan mereka semua diberikan oleh Allah ganjaran yang berlipat ganda, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala kemudahan dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Saya merasa bersyukur, senang, gembira kali ini bisa hadir di reuni 212. Karena beberapa hari yang lalu saya masih ada di kota suci Makkah. Hampir-hampir saya tidak bisa pulang karena terkena demam yang sangat tinggi di atas 40 derajat. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa pulang, bisa kembali didampingi oleh para dokter, dirawat sampai hari ini, dan akhirnya bisa berkumpul. Kenapa saya senang? Karena di sini saya ketemu semua kawan-kawan seperjuangan, ketemu para ulama, para habaib, para kiai, para aktivis, pimpinan ormas, pimpinan pondok-pondok pesantren. Kalau saya sebutkan satu persatu 2 jam nggak cukup ini, saking banyaknya tokoh yang hadir. Belum lagi di sini alhamdulillah ada pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara, ada dari MPR RI-nya, ada dari DPD RI-nya. Ini betul-betul satu reuni yang sangat membahagiakan. Dan tentunya yang paling membahagiakan sekali bertemu dengan umat yang sudah lama kita tidak berkumpul. Dan kumpulnya umat pada hari ini menunjukkan bahwa kita semua masih tetap istiqomah untuk menegakkan Islam di Indonesia. Takbir. Baik ya ikhwan, tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Kembali kepada peristiwa aksi 212 pada tahun 2016. Saat itu saya menyampaikan khutbah Jumat 212, di mana saya tekankan di sana dan ingin saya ulangi kembali, tekankan pada saat ini bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Tolong seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, wabil khusus para mujahid dan mujahidah 212, tancapkan dalam sanubari kita yang paling dalam bahwa ayat suci akan selalu dan senantiasa ada di atas ayat konstitusi. Kenapa? Karena ayat suci adalah wahyu ilahi, kalam ilahi Rabbi, yang tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, yang wajib untuk dipatuhi, ditaati, harga mati. Sedangkan ayat konstitusi adalah produk akal basyari, hasil musyawarah sesama manusia dengan menggunakan pengetahuannya yang wajib sejalan dengan ayat suci. Tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci ya kawan. Karena itu saya tekankan sekali lagi pada saat ini, jangan pernah mundur untuk menegakkan Islam. Jangan pernah mundur untuk menegakkan hukum Allah. Jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah, saudara, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang? Siap berjuang? Baik, berikutnya sesuai dengan tema
bahwa reuni 212 kali ini yaitu bertemakan revolusi akhlak untuk menuju Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Indonesia berkah. Berkah. Saudara, kunci keberkahan itu Allah sudah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quran, andai kata penduduk suatu negeri, penduduk daerah-daerah dimanapun berada saudara, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah janjikan lafatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang diturunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari dalam bumi saudara. Ini janji Allah. Jadi kalau kita mau Indonesia berkah, ya beriman dan bertakwa. Nah, beriman bertakwa itulah maksudnya kita tunduk kepada hukum Allah. Baik hukum yang berkenaan dengan pribadi perorangan, hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, sampai kepada hukum yang berkaitan dengan tata negara, ibadallah. Tunduk kepada hukum Allah. Kalau kita tunduk kepada hukum Allah, beriman, bertakwa, Allah kasih berkah. Jadi jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah dilecehkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah ditinggalkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau Al-Quran dibelakangkan. Nabi tegas mengatakan dalam satu hadisnya, ibadallah, kama qala Nabi SAW, man ja'ala al-Qur'ana amamah hadahu ila jannah wa man ja'alahu wara'a dhahrih saqahu ila nar. Barang siapa menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, niscaya Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia nggak peduli dengan hukum Al-Quran, dia lecehkan Al-Quran, dia nggak mau pakai Al-Quran, saudara, hati-hati. Neraka jahanam menanti dia untuk dijerumuskan, ya kawan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di kepemimpinan baru saat ini yang terhormat, yang sama kita hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, saudara, bisa selalu mengedepankan ayat suci di atas ayat konstitusi. Nah, jadikan Indonesia ini berkah. Kami akan, seluruh rakyat akan dukung Bapak kalau Bapak mengajak bangsa Indonesia taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Takbir. Nah, jadi sekali lagi jangan pernah mundur ya ikhwan. Nah, baiklah. Berikutnya yang tidak boleh saya lupakan juga ya ikhwan, alhamdulillah Pilpres sudah selesai, Pilkada sudah selesai, Pilkada serentak saudara. Jadi jangan lagi ke depan ini baik Pilpres maupun Pilkada memecah belah kita. Berbeda pilihan dalam politik itu biasa. Makanya saya kaget begitu ada perbedaan pilihan. Saudara, berani-beraninya ulama dimunafik-munafikkan, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Jangan. Ada habaib, ada ulama berbeda pilihan dengan kita, saudara. Masing-masing punya ijtihad politik. Wajib untuk kita saling menghormati, saudara. Jangan mau dipecah belah, saudara. Yang bertarung orang lain, yang dapat kekuasaan orang lain, yang dapat kursi orang lain, yang dapat uang orang lain. Tapi kenapa harus rakyat yang diadu domba, rakyat yang baku pukul, dan rakyat yang dipecah belah? Jangan mau lagi kita diadu domba. Setuju? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Nggak apa-apa, kita beda-beda pendapat, nggak apa-apa saudara. Hanya saja kita mau ingatkan semua saudara, di dalam memilih pemimpin, jangan lupa jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menuntun kita bagaimana cara milih pemimpin. Yang model bagaimana pemimpin yang harus kita pilih, ikuti saja. Selama kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, saudara, serta apa-apa sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita enggak bakal bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung milih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah.
kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Maka itu hari ini sebelum saya akhiri, saudara, saya ingin mengajak semuanya kembali ke dalam barisan. Yuk kita rapikan soft kita perkuat barisan kita. PR kita ke depan banyak ya kawan. Dari dulu saya selalu menekankan, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, kewajiban kita tetap sama, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar dan jihad. Siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul? Betul? Nah, baiklah, terakhir saudara, yang ingin saya ingatkan di sini bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir, takbir, takbir. Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Agar mampu mensejahterakan rakyat. Agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Amin. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah, agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang, saudara, yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon bimu'jizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik li hadhihi bilad wa an yubarik li rais hadhihi bilad wa an yubarik li ra'iyyati hadhihi bilad wa an yaj'al hadhihi bilad biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mardiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rab. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan filsafat hirup heula urang benerkeun ieu teh mah urang Bogor teh puseur daya pajajaran. Humeng urang Bogor teh teu jati kasih ku juti leutik ciri ingat tinggal lancaran waya tinggal mugang meh urang Bogor teh masna teh diangkutan ku batur, baturna teh diangkutan batur. Meh urang Bogor teh iman waraluna asli urang Bogor balikeun ka jati dirina sia teh. Ngerti? Cicing heula.
Memimpin sunnah tuh aing. Ya, dengekeun. Bageula aing ka Bogor teh sok diporo. Guys. Ya, balik ka jatina teh naon ieu teh? Balik ke alam asalna. Hari alam asal urang di mana? Di dieu. Di lemah jeung cai, aya lemahna teh di dieu. Taneuna ieu, caina ieu, panon poena ieu, anginna ieu. Kunaon Dede Mulia dieu angin dikeun gelbu kuring ieu, resep gerak tabrak aing di angin teh. Terus ieu asup angin daripada mending kene asup angin sia daripada eueuh angin belegu. Lamun asup angin berarti urang hirup. Lamun eueuh angin. Jadi lamun urang asup angin keneh teu wawuh jeung apa cenanya si ka Allah aya ka angin teu wawuh. Aing teh dianggap dukun ban. Kamari nelpon panitia. Naon? Hujan jam 5 di dieu. Naon urusanna jeung aing? Jika acara akang kade ulah hujan, emang aing tukang atur hujan. Kade kan enjing ulah hujan pepeujeuh ka akang kumaha keun hujan nu Gusti raat nu Gusti nya urang nyarita we ka Gusti nyaritana kumaha kaulunya urang hambalan ieu teh kurang hiburan isuk kantong turun hujan teh barunga isuk geus beres acara der hujan deui kitu we bener nyarita kira hujan kudu ada di lain waktu nawe teu hujan. Nah jadi kumaha jadi kudu apal kataneuna nu kahiji taneuh puseur sunnah teh pakuan Pajajaran di mana Bogor. Kunaon puseur sunnah milih nu Bogor sabab ieu Bogor lemur makmur dayu maneuh Banjar Karang Pamidanan tanah nupang subur-suburna di tanah Sunda Bogor. Sakali deui tanah nupang subur-suburna tanah Bogor. Mantap ke Pak Harto nyieun IPB di Bogor, nyieun Tapos di Bogor, Tales rambutan kadu di Bogor mah luar biasa. Di tempat aing mah sentul teh dihakan di dieu mah pake balap mobil. Bener teh? Bener teh? Nah, naon artina kulantaran ieu puseur dayu Pajajaran kade ulah ngagunasika taneuh Bogor. Aing nyarita ieu kade ulah ngagunasika ngaruruksa ngarurujit ngancurkeun taneuh Bogor sia kaluhur teh sirungan kahana teu akaran. Kumaha hareup yeun kabijakan ke hareup Bogor benerkeun deui tata ruangan nu bener. Benerkeun deui gunungna kudu awian, lengkopna kudu balongan, lebakna kudu sawahan. Di kampung adat belah ditu, belah ditu, belah dieu, ulah dirurujit, ulah diruruksak sabab naon? Ieu teh tenger kamakmuran Nusantara. Ngan urang Bogorna kudu saladar sia teh. Sadarna kumaha geura inget yen anjeun nu ngawasa di Bogor, yen anjeun seueuh simi Pajajaran, yen anjeun kudu boga rasa jeung rumasa, yen anjeun kudu boga harga diri sing percaya anjeun turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjeun boga martabat, deungeun nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsa lian jati kasih dikucunti leutik leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugana siang ulah ka bangsa deungeun jadi kakasep bangsa deungeun balikeun si ajaran Siliwangi sia.
ayeuna ai kakaruhun sia teu apal ngawa jajar ngawan Bogor ai karuhun batur ku sia dihormat-hormat sia jadi runtah di lemur sorangan Nih